Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan sehat jasmani, dan salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah nih, kita sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Gimana nih persiapan kalian? Udah siap belum? Nah, mari kita siapkan, sucikan diri dan hati menyambut bulan suci ini. Dan sekarang saya bersama dengan narasumber kita, yaitu Bu Salwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sini Bu Salwa akan menyampaikan sedikit materi untuk diri kita yang ada di rumah tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Mungkin langsung saja kepada Bu Salwa, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna hamdalillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah tidak terasa kita sudah akan mendatangi bulan Ramadan ya. Sudah berapa hari lagi ya? Tinggal 2 hari lagi ya. Kalau tidak salah 3 hari atau 2 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Ya, semua umat Islam termasuk kita semua sangat mendambakan umat Islam, dan hanya orang-orang yang berimanlah yang begitu merindukan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali bonus pahala. Bonus pahala yang luar biasa yang Allah siapkan buat kita. Dan bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pahala orang berpuasa itu, kata Allah, itu adalah untukku. Jadi bagaimana aku yang akan memberikan. Artinya tidak ada hitung-hitungannya lagi, karena sudah luar biasa gitu ya pahala yang disiapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain kan seperti baca Quran misalnya. Kalau baca Quran pahalanya adalah 1 huruf 10 ya, 1 huruf 10 kebaikan. Nah, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Itu dikali dengan 10. Itu. Jadi sudah ada hitung-hitungannya. Tapi kalau puasa ini adalah suatu yang amal yang khusus ya, yang Allah sangat sukai ya. Jadi sangat disayangkan ketika kalau kita mendatangi bulan Ramadan atau berjumpa dengan bulan Ramadan kita biasa-biasa aja amalnya. Sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Ya, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Lewat begitu saja Ramadan, kita sama aja bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan sama aja amalnya segitu-gitu juga. Nah, itu sangat merugi banget gitu ya. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada pahala yang memang disiapkan oleh Allah buat kita, di mana pahala sunnah menjadi pahala yang wajib. Pahala yang wajib berlipat ganda lagi gitu, dari yang biasa didapatkan. Misalnya kalau puasa yang amal yang wajib itu 700, maka di bulan Ramadan 700 kali lebih lagi pahalanya ya, lebih dari 700, bahkan berlipat ganda. Dan pahala yang sunnah itu akan sama dengan pahala yang wajib, yaitu 700. Luar biasa ya, Masya Allah. Jadi sangat-sangat disayangkan kalau kita berjumpa di bulan Ramadan atau kebetulan alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ramadan, itu sangat nikmat yang luar biasa yang kita semua merindukan itu. Karena di dalamnya itu juga banyak, di dalam itu banyak keberkahan ya, ampunan, dibilang juga bulan ampunan gitu ya, dimana
kita tahu setiap manusia itu penuh dengan dosa. Maka di bulan Ramadan inilah waktu untuk kita ya berusaha ya menggugurkan dosa-dosa kita dengan banyak beribadah di bulan Ramadan. Apa aja sih gitu ya yang harus dilakukan di bulan Ramadan? Ya, salah satunya adalah ada banyak di bulan Ramadan yang kita bisa lakukan ya. Seperti biasa aja sebenarnya, seperti bulan-bulan yang lain. Cuma di sini memang istimewanya di bulan Ramadan ini tadi kan ada berlipat ganda pahala, maka semua amal-amal kita itu menjadi lebih istimewa. Contoh misalnya baca Quran. Kenapa sangat dianjurkan lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, yang dikenal dengan apa? Nuzulul Quran ya. Quran itu turun di bulan Ramadan. Jadi istimewa banget, makanya kenapa kita harus banyak membaca Al-Quran di sana. Kita azamkan atau kita punya target di dalam bulan Ramadan ini, target itu harus kita miliki semua ya. Jadi jangan sama dengan amalan-amalan yang kemarin. Kalau misalnya di bulan kemarin atau bulan-bulan sebelum Ramadan itu baca Quran itu cuma 1 lembar misalnya setiap habis maghrib gitu ya. Nah di bulan Ramadan ini jangan cuma segitu gitu, jadi ada ditambah gitu ya. Bahkan kalau bisa, dan ibu yakin kalian bisa, dalam bulan Ramadan ini 1 hari 1 juz, luar biasa tuh. Berarti kan 1 bulan 1 kali khatam ya. Bahkan ada yang lebih dari itu bisa gitu, bisa 2 kali khatam, bisa 3 kali khatam gitu ya. Nah ini yang istimewanya di bulan Ramadan. Mungkin kalau bulan-bulan yang lain kita kurang tergerak ya, karena memang tidak semarak ya. Kalau ini kan berjamaah, semua melakukan ya, puasanya berjamaah, semua pada puasa. Kalau puasa sunnah kan ada yang puasa, ada yang enggak gitu kan. Kalau puasa wajib, nah, semuanya puasa. Jadi sudah terkondisikan dengan suasana yang luar biasa gitu, yang membuat kita jadi semangat dalam ibadah. Begitu juga dengan sholat tarawih. Tadi baca Quran. Sholat tarawih juga sama ya. Kalau sebelum puasa atau di bulan-bulan lain, itu yang banyak ke masjid biasanya laki-laki. Itu wajib ya kalau untuk laki-laki. Ini ingat ya para ikhwan, hendaknya untuk selalu sholat berjamaah di masjid ya, sholat wajibnya ya. Nah kalau di bulan Ramadan ini, baik ikhwan atau akhwat silahkan ramaikan masjid ya untuk kita sholat wajib dan sholat tarawih ya. Di sana ada sholat tarawih ya, dimana sholat tarawih ini memang ada berbagai macam rakaatnya ya, ada yang 11, ada yang 23 gitu ya, tidak masalah gitu ya. Yang namanya perbedaan itu pasti ada, tapi kita tidak perlu fokus di perbedaan gitu ya, karena perbedaan itu adalah rahmat bagi umat Islam. Justru yang kita harus pertanyakan, orang yang ribut beda itu sholat nggak dia gitu ya. Ya jadi kalau ribut gitu ya, ini mah 23 begini, ini 11 begini ya, sementara dia nggak sholat gitu kan, nah, itu lebih parah gitu ya. Jadi diharuskan sebenarnya kita melakukan sholat berjamaah di masjid ya, setiap sholat wajib, kemudian ditambah dengan tarawih ya. Nah, kemudian ada sahur. Nah, sahur ini juga wajib ya, kalau bisa nggak wajib banget, cuma dianjurkan karena di dalam sahur itu ada barokah ya. Jadi kalau kita melewatkan sahur sangat disayangkan, keberkahan itu kita tidak dapatkan. Kan biasanya anak-anak tuh males ya bangun. Iya benar-benar. Ya pada udahlah yang penting besok puasa gitu ya. Tapi sayang gitu terlewatkan karena kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah biasanya nih habis sholat tarawih pada main, mungkin kecapean dari situ Ya, suka pada. itu jadi sebenarnya nggak masalah ya, tapi jangan sampai begadang aja. Ya, main sebentar mungkin, tapi jangan sampai dia begadang. Karena kalau begadang ujung-ujungnya nggak bangun sahur. Betul. Ya, itu sangat tidak baik ya. Jadi sebaiknya adalah menghidupkan sahur itu. Kemudian di dalam sahur itu, setelah kita sahur, perbanyaklah istighfar gitu ya.
zikir, istighfar, ya. Kemudian banyak berdoa. Ya, di dalam bulan Ramadan ini setiap doa itu insya Allah dikabulkan. Ya, tentu dengan ikhlas ya kita berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan. Gitu. Jadi itulah istimewanya Ramadan. Jadi jangan sampai dilewatkan. Ya, bulan diturunkannya Al-Quran, ya, maka kita harus banyak membaca Al-Quran. Kemudian pahala yang sunnah menjadi pahala yang wajib. Pahala yang wajib lebih lagi mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian di dalam bulan Ramadan juga ada sahur yang di mana dengan sahur itu menambah keberkahan untuk kita semua, ya. Dan di bulan Ramadan itu juga ada yang namanya salat tarawih, ya. Salat tarawih adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Kemudian ada juga adalah berbuka. Nah, ketika di dalam bulan Ramadan itu ada namanya iftar, ya, atau berbuka. Nah, disinilah kita harus berbagi, ya, di dalam memberikan orang-orang yang berbuka, karena Rasulullah juga mengatakan barang siapa yang memberikan seteguk air atau satu biji kurma untuk berbuka puasa, maka Allah akan kita akan mendapatkan pahala orang yang sedang berpuasa tadi. Jadi walaupun yang kita berikan cuma satu gitu ya, satu biji kurma, apalagi kalau kolok gitu ya, satu mangkok gitu ya, berarti pahalanya lebih besar lagi gitu. Jadi puasa kita itu ya kita akan mendapatkan pahala orang yang kita beri gitu. Itu kan luar biasa, tapi tidak mengurangi pahala orang yang kita beri tadi gitu. Dia dapat pahala, kita juga dapat pahala, bertambah pahala kita. Nah, di bulan Ramadan ini juga di mana kita diminta untuk selalu banyak bersedekah, karena Rasulullah sendiri ketika di bulan Ramadan itu paling dermawan. Artinya apa? Sedekahnya lebih ditingkatkan lagi gitu. Yang biasanya mungkin dalam bulan-bulan kemarin atau hari-hari yang lalu sebelum Ramadan, sedekahnya misalnya sehari cuma 5.000 misalnya. Nah, di bulan Ramadan ini harus kita punya azamkan, punya tekad untuk lebih dari 5.000. Ya, itulah kenapa kita harus punya target ya di dalam bulan Ramadan ini. Semua amalan itu kita perbanyak gitu ya. Amalan-amalan yang sudah ya tadi dari segi sedekahnya, dari segi sholat sunnahnya gitu ya. Jangan hanya cukup sholat sunnah duha doang. Kalau sholat duha kan kita udah sering tuh. Nah, itu sekarang ditingkatkan dengan tarawihnya, dengan tahajudnya gitu ya. Nah, apalagi di 10 terakhir di bulan Ramadan itu ada yang namanya itikaf. Nah, itikaf ini adalah berdiam diri di masjid 10 terakhir. Nah, 10 terakhir itu disitulah kita harus memperbanyak doa ya untuk diampuni dosa kita dan dibebaskan dari api neraka. Sebenarnya ada juga beberapa pendapat doa itu bisa dilakukan dari awal Ramadan sebenarnya. Ya, dari awal Ramadan kita harus banyak berdoa untuk dibebaskan dari api neraka, ya. Karena itu, dan di puncaknya mungkin di 10 terakhir itu, di 10 terakhir yang namanya itikaf ya di dalam bulan Ramadan, ya. Kalau bisa ya, kalau memang diizinkan oleh orang tua kalian udah niatkan untuk itikaf di masjid. Nggak usah masjid yang jauh-jauh, yang dekat rumah aja gitu ya. Nah, sebenarnya kalau idealnya yang namanya itikaf itu ya berdiam diri di masjid itu nggak usah ada acara main-main gitu ya, tapi benar-benar ibadah, zikir, baca Quran gitu ya, belajar itu boleh gitu di masjid ya, tapi bukan untuk ngobrol, bukan untuk bercanda gitu ya, tapi betul-betul menghidupkan dengan banyak sholat sunnahnya dan sebagainya. Jadi itulah amalan-amalan di bulan Ramadan. Tadi ada sedekah, tarawih, baca Quran, ya, itu namanya itikaf, ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar di itikaf itu. Siapa tahu gitu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, yang mana Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah pada saat itu pahalanya sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Luar biasa kan? Ketika misalnya nih lagi itikaf, kita lagi baca Quran. Nah, pahala itu pas misalnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka ganjarannya, pahala yang kita dapatkan adalah seperti kita ibadah 1000 bulan. Luar biasa, belum tentu kita hidup 1000 bulan, ya kan? Tapi kita sudah ada tuh pahala itu gitu. Ya, jadi
sekali lagi Ibu mengajak semua gitu, kita semua untuk menghidupkan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, karena insya Allah dengan demikian Allah akan menerima ibadah-ibadah kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ternyata banyak juga ya pahala-pahala di bulan Ramadan, bukan hanya berpuasa, tapi juga kita bisa dari melakukan sunnah-sunnahnya, membaca Quran, dan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi di bulan suci Ramadan. Begitu luar biasa ternyata ya. Materi yang telah disampaikan begitu insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan ternyata ada pertanyaan nih Bu dari teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa sih yang membuat pahala puasa berkurang selain ngeliatin iklan makanan di TV? Jadi misalnya iklan marjan nih, kita tuh jadi terbawa berhayal gitu, jadi ingin minumnya gitu. Ya, sebenarnya dalam ketika kita niat saja ya, maksudnya pengen buka itu udah menggugurkan nilai ibadah kita, puasa kita ya. Jadi boleh dibilang udah gagal gitu tuh puasa kita. Makanya hati-hati ya, jangan tergiur dengan iklan-iklan seperti itu. Jadi kalau bisa mah di bulan Ramadan jangan lihat iklan-iklan yang makanan-makanan gitu ya, yang bisa bikin merusak puasa kita gitu ya. Sangat disayangkan sekali gitu ya. Kalau bisa ya tadi, makanya kenapa banyak baca buku, banyak baca Quran gitu ya. Inilah saatnya gitu lah, kita dekat kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, dan untuk pertanyaan yang kedua, ketika orang berbicara kasar seperti menyebut hewan dengan keras atau mengejek orang, apakah itu membatalkan puasa, Bu? Ya, membatalkan puasa di sini bukan membatalkan puasa secara zahirnya ya, maksudnya tentang habis marah ngatain yang jelek-jelek gitu ya, berarti saya buka nih gitu, makan minum, enggak, bukan begitu. Puasanya tetap, tapi pahalanya nggak dapat gitu ya. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis itu seperti sama aja, hanya bisa menahan lapar dan haus saja, sementara nilainya di mata Allah tidak ada, karena dia tidak bisa menjaga lisannya ya, marah, berkata-kata yang jelek gitu. Itu jadi nol, nilainya nol di hadapan Allah tuh nol, nggak ada apa-apanya, cuma kita dapat haus dan lapar doang. Kan sangat sayang gitu ya, udah capek-capek gitu bangun malam sahur, kemudian puasa udah setengah hari, pas mau atau kan sore, biasanya emang tuh apa ya, setan tuh menggodanya luar biasa ya, apalagi menjelang maghrib. Jangan sampai kita terpengaruh gitu ya dengan banyak, apalagi kalau yang punya adik, punya kakak, biasanya ada bentrok-bentrok dikit itu yang rebutan tajil gitu ya. Nah itu usahakan kita bersabar gitu ya untuk menghadapi semua supaya tidak rusak pahala kita. Dan untuk pertanyaan terakhir, tips biar puasa tetap produktif tuh gimana ya Bu? Ya tadi, kalau supaya produktif itu artinya kita terus dalam amalan-amalan yang dilakukan. Jadi puasa itu juga bukan hanya tidur aja gitu ya. Ada sih yang mengatakan, tapi itu juga hadisnya, wallahualam hadis itu kuat atau tidak ya, yang mengatakan kalau puasanya, tidurnya orang yang berpuasa adalah bagus gitu ya. Tapi sebenarnya tidak baik juga gitu ketika kita berpuasa tapi kita hanya tidur aja ya, akhirnya kita nggak banyak melakukan amalan-amalan yang luar biasa yang pahalanya sangat. Jadi kita cuma dapat puasa kok pahala itu karena kita tidur aja gitu. Tapi kalau kita dalam berpuasa itu supaya produktif tadi, amal-amal tadi di apa namanya dilakukan gitu ya. Dari pagi sudah zikir maksurat ya, baca Quran ya, habis sholat subuh tuh baca Quran, zikir maksurat, kemudian lanjut dengan duha, misalnya udah agak siangan dikit duha ya, kemudian dilanjutkan lagi dengan baca Quran lagi. Pokoknya itu aja, itu produktif namanya ya, dan tetap semangat. Apalagi kalau misalnya kita nggak libur ya sekolah itu misalnya di bulan Ramadan, ya tetap semangat, jangan ada alasan kalau saya kan puasa Bu, males gitu kan, lemas gitu kan, nggak ada alasan kayak gitu. Sebenarnya kita bisa melakukan amalan-amalan yang lebih baik lagi di bulan Ramadan. Jangan sampai menjadi alasan untuk tidak beramal ya.
atau tidak produktif gitu. Ya. Terima kasih untuk Bu Salwa atas jawabannya. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua dan Amin. menjadi wawasan ketika kita nanti berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin untuk acara ini saya tutup. Semoga kita semua cepat bertemu untuk lebih bisa bertatap muka nih, karena kan udah lama juga kita agak sekolah bertatap muka melalui daring. Dan mungkin itu saja. Baik, kita tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.